Selamat pagi saudara-saudara, dan saya menyapa panjenengan semua, Bapak Ibu dan anak-anak yang saat ini berhimpun dalam keluarga masing-masing untuk kita ada dalam kebersamaan menghadap Tuhan di dalam ibadah Minggu Palem Arum pada saat ini. Saudara-saudara, baik yang ada di Induk maupun di Pandan dan seluruh wilayah dimanapun saudara-saudara berada, mari kita bersama-sama menghayati panggilan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mengawali perjumpaan ibadah ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Ria nomor 16. Kidung Ria nomor 16 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ku masuki gerbangnya. Mari kita masuki ibadah kita pagi hari ini dan masing-masing mengambil saat teduh dengan mengaku di dalam hati yang demikian. Sesungguhnya pokok pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan sabda Allah yang menuntun kita di dalam perjumpaan ibadah Minggu Palem Arum pada saat ini. Kita buka dan kita baca bersama dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Bisa dibaca di dalam deskripsi di bawah ini.
Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama, saudara-saudara. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nilai keteladanan itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Artinya nilai keteladanan yang mengandung sebuah kehidupan yang membawa seseorang di dalam kondisi untuk dapat mencerminkan hidupnya dapat diteladani oleh orang lain, siapa saja. Tetapi saudara, tidak banyak orang yang mampu untuk memberikan teladan hidup dengan begitu rupa, merendahkan diri dan setia terus melakukannya. Inilah yang kemudian diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Dia yang adalah Allah merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, bahkan menjadi sebagai seorang hamba, tidak mempertahankan kealahannya. Teladan hidup yang ditunjukkan kepada setiap orang yang percaya untuk saat ini mampu mengungkapkan dirinya bahwa dia begitu penting artinya bagi orang lain. Dan ketika hal-hal yang memberikan dampak yang baik untuk membuat dan menciptakan kedamaian dengan merendahkan diri, itu perlu diungkapkan dan dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Kenapa itu tidak kita coba lakukan juga dalam hidup kita? Memberikan teladan hidup seturut dengan teladan Kristus. Saudara-saudara, mari kita sambut sabda Allah tadi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 85. Kidung Jemaat nomor 85, kita pujikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Kusongsong bagaimana? Saudara-saudara,
Tuhan datang untuk menjadi penyuluh hidup setiap orang, bahkan seluruh dunia. Dan ketika Tuhan datang, maka kita menyambut kedatangannya, kita menyongsong kedatangannya, kita mengeluhkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, menyongsong kehadiran Tuhan perlu dengan hati yang penuh berserah. Seperti ketika kita saat ini hadir dalam kebersamaan ibadah pagi hari ini, kita datang tentu juga dengan hati yang berserah. Mari kita bersama mengambil saat teduh. Kita akan berdoa. Kita bersama-sama bersatu hati. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang telah turun ke dalam dunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi penyuluh bagi jalan hidup segenap umat, lebih-lebih kepada mereka yang telah percaya. Engkau hadir untuk memberikan penyertaan, kekuatan, dan berkat yang senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari bagi setiap orang yang telah percaya. Bapa di dalam surga, perkenankanlah pada saat ini kami mensyukuri atas seluruh berkat Tuhan itu. Karena kami tidak lagi berkekurangan, Tuhan tambahkan semangat, Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan jauhkan kami dari ancaman mara bahaya. Dengan mengingat semua itu ya Allah, kami juga perkenankan untuk mampu mengungkapkan apa yang menjadi keterbatasan kami sebagai manusia yang tidak sempurna. Kami seringkali berbuat salah, kami seringkali jatuh di dalam kesalahan-kesalahan, bahkan kesalahan-kesalahan yang sama yang melahirkan dosa. Bapa, tentu Engkau tidak berkenan atas dosa-dosa kami. Oleh karena itu kami mohon pengampunan di hadapan-Mu ya Allah. Karena hanya Engkaulah yang berkuasa untuk menyucikan kami, mengampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah kami dapat menikmati anugerah-Mu dengan hidup di bawah naungan kasih Tuhan untuk berjalan di dalam terang kasih Tuhan, di dalam pengampunan Tuhan. Berkati kami ya Allah dalam ibadah kami saat ini, seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita sempurnakan ungkapan doa kita tadi dengan pujian 35 Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 35 kita nyatakan bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari kita angkat pujian tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah
setelah kita mengungkapkan pengakuan kita di hadapan Tuhan untuk mohon pengampunannya, kita yakini bahwa Allah telah memberikan pengampunan kepada kita. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, maka mereka dilayakkan untuk menerima berita anugerah yang menjadi petunjuk hidup baru bagi hidupnya. Roma 5 ayat 15 dan 16 menjadi berita anugerah bagi kita sekalian. Demikian sabdanya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Saudara-saudara, kita yang berdosa, kita yang sesungguhnya tidak dapat menerima upah dari apa yang kita buat, tetapi oleh Allah kita telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Kita yang berdosa yang sesungguhnya mendapatkan upah hukuman, tetapi telah diberikan pembenaran oleh Allah dalam Kristus Yesus. Karena dengan demikian, saudara, kita dimampukan untuk saat ini menikmati hidup yang sesungguhnya penuh dengan ketenangan, kedamaian hati, karena kita telah ditempatkan oleh Allah di dalam hidup yang dibenarkan tadi. Oleh karena itu, saudara, di dalam kita mengisi dan menikmati hidup yang telah dibenarkan oleh Allah, kita masing-masing perlu untuk menunjukkan kesungguhan diri kita dalam mengikut Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita nyatakan itu melalui ungkapan pujian Kidung Ria nomor 24. Kita akan pujikan 2 kali. Saudara-saudara, anak-anakku sekalian, silakan juga mengikuti dan memujikan lagu Kidung Ria nomor 24. Ujilah aku Tuhan.
muliakan dan ku agungkan, Kau yang disembah, Kau yang disembah. Baik saudara-saudara, anak-anakku yang dikasih Tuhan, dan Bapak Ibu semuanya dimanapun Anda berada, kita bersama akan masuk di dalam perenungan firman, sekaligus pujian tadi menghantar kita untuk kita masuk dalam pelayanan firman. Kita siapkan dulu saudara-saudara, anak-anak, bacaan kita yang akan kita renungkan dari kitab Yesaya 50. Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat 9. Silakan disiapkan juga melihat deskripsi di bawah ini. Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Setelah kita temukan, mari kita siapkan pula hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita bawa di dalam doa dulu. Mari berdoa. Tuhan, kami nyatakan diri kami seutuhnya di hadapan-Mu untuk menyambut pancaran air hidup yang Engkau berikan kepada kami. Aliran air hidup yang akan mengalir dan memasuki hati kami. Melalui sabda-Mu yang akan memberikan kehidupan bagi kami, memberikan kekuatan, meneguhkan iman kami. Kami siapkan diri kami untuk merenungkan firman-Mu pada saat ini, agar kami beroleh kekuatan yang dari Tuhan melalui firman ini. Bersama dengan orang tua kami, bersama dengan anak-anak kami, dan bersama-sama dengan orang-orang yang kami cinta di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Biarlah kami larut di dalam pelayanan firman, untuk kami boleh dibimbing, dikuatkan, bahkan ditegur. Dengan hati yang rela, kami akan menerimanya dengan segenap hati. Hamba-Mu yang menjadi perantara untuk menyampaikan dan menguraikan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bersabdalah kepada kami semua, ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, anak-anak yang dikasih Tuhan, bacaan Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Demikian sabda Allah. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Ayat 9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikian bacaan sabda firman Tuhan. Yang beroleh sukacita dan rahmat adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, shalom semuanya. Ya, apa kabar hari ini? Baik? Ya, puji Tuhan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat,
dan terus dapat menyambut berkat Tuhan dengan hati gembira. Dimanapun panjenengan berada, dekat dengan keluarga, jauh dari keluarga, tidak masalah, asalkan dapat dekat dengan Tuhan, ya. Baik Bapak Ibu dan saudara serta anak-anakku sekalian dikasih Tuhan. Minggu ini, hari ini, tanggal 5 April 2020, kita sudah masuk di dalam minggu yang disebut Minggu Palem Arum, Minggu Palma, Pekan Suci. Makanya di setiap gereja, termasuk di tempat kita, pada hari ini ada banyak sekali dekorasi ornamen yang di sana disematkan banyak sekali daun palem, ya, supaya nanti kita bisa hayati dan renungkan kembali, ya, makna tentang kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang disambut oleh umat yang percaya dalam elu-eluan yang begitu memuliakan dengan daun palem serta maknanya yang dapat kita ambil pada saat ini. Nah, saudara para keluarga kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, Pekan Suci adalah satu minggu sebelum perayaan Paskah. Berarti ada persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh jemaat-jemaat, termasuk oleh keluarga-keluarga untuk menyambut Paskah. Tetapi untuk tahun ini, saudara, anak-anak sekalian, Paskah kita menjadi lebih istimewa. Mengapa? Karena Paskah kita harus dilakukan di tengah-tengah keluarga masing-masing. Kiranya tidak mengurangi semangat kita untuk terus dapat mengungkapkan rasa sukacita kita kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul Cinta yang Utuh dan Sungguh. Cinta yang utuh dan sungguh. Nah, saudara-saudara, anak-anak yang dikasih Tuhan, untuk menyambut hari yang istimewa dalam perayaan Paskah, hari Paskah, tentunya setiap jemaat telah mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk mengisi acara yang besar itu, hari raya yang besar itu. Jemaat di Ampel Gading juga mempersiapkan sebenarnya dengan beberapa agenda penting untuk diikuti oleh seluruh warga jemaat, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Diawali dengan ibadah Rabu Abu, ya, pada saat ibadah Rabu Abu diberikan tanda salib di dahi seluruh warga jemaat. Kemudian sampai pada hari ini, masa Prapaskah sudah kita lewati minggu demi minggu, dan saat ini ada dalam Minggu Malam. Saudara-saudara, nanti diajak kita akan melakukan sebuah prosesi untuk nantinya daun palem ini akan kita sematkan, kita bawa ke keluarga masing-masing dan disematkan di tanda salib yang sudah dipasang di depan pintu rumah masing-masing. Dan jangan lupa bahwa mulai dari nanti malam kita ada prosesi puasa 4 hari. Minggu, Senin, ya, mulai minggu malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sudah siap Bapak Ibu anak-anak mengikuti, ya, berpartisipasi dalam puasa Paskah untuk Jemaat Ampel Gading? Mudah-mudahan semuanya dapat kita lalui dengan kemudian memaknai puasa ini dalam situasi yang seperti ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika kita sudah mempersiapkan seluruh rangkaian acara kita menuju kepada perayaan Paskah, hari raya Paskah, hari yang istimewa, menjadi sesuatu yang istimewa pula ketika keluarga-keluarga mempersiapkan diri dengan baik untuk mengungkapkan rasa syukurnya dengan memberikan sesuatu yang spesial, yang berharga, yang istimewa kepada sosok pribadi yang begitu dikasihinya. Coba Bapak Ibu, supaya kita nanti tidak melewatkan Paskah begitu saja, mari kita coba ikut terlibat secara aktif apa yang menjadi perenungan-perenungan kita dalam minggu-minggu sebelumnya. Dan saudara-saudara, kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memberikan sesuatu yang spesial itu
dalam ukuran lahiriah jasmaniah, ya, kita boleh mengekspresikan sesuatu yang berharga itu dalam bentuk ungkapan atau hadiah atau kado Paskah yang sudah kita persiapkan dan akan kita berikan kepada orang yang spesial. Siapa orang yang spesial itu? Terserah panjenengan, terserah anak-anak, diberikan kepada yang spesial. Tetapi saudara-saudara, ada sesuatu yang mendasari ketika kita mengekspresikan sesuatu yang berharga itu. Kado, hadiah yang kita berikan kepada orang yang spesial. Apa yang mendasari? Tentu karena cinta. Tentu karena didasari oleh katresnan, dengan kasih. Nah, kasih yang kita ungkapkan inilah saudara-saudara yang akan memberikan sesuatu yang biasa-biasa saja itu menjadi berharga, menjadi berarti, menjadi bernilai. Seperti ketika Kristus itu telah mengasihi segenap umat, mengasihi semua umat manusia, mengasihi orang-orang percaya, mengasihi saya dan saudara-saudara, menjadi begitu penting dan berharga untuk kita terima dengan penuh cinta pula. Nah, ketika kita telah menerima sesuatu yang berharga dari Tuhan, apa ungkapan dan respon balik kita dalam hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita akan memberikan sesuatu yang biasa-biasa saja? Tentu tidak. Kita ingin memberikan sesuatu yang istimewa. Apa itu? Kalau dalam bentuk kado, kalau dalam bentuk hadiah kita berikan kepada Tuhan, ya tidak ada artinya. Tetapi sesuatu yang didasari dengan cinta adalah hidup itu sendiri. Hidup kita yang harus didasari dengan cinta untuk kita ungkapkan, kita berikan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita diajak untuk menghayati dari bacaan firman Tuhan dari kitab Yesaya. Saya akan membaca kembali, saudara-saudara. Ya, Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara-saudara, bacaan kitab Yesaya ini menggambarkan ada seorang hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk berkata-kata, lidah seorang murid. Bagi Bapak Ibu sekalian, seorang murid yang baik adalah seorang murid yang mampu untuk menirukan apa yang telah diajarkan oleh gurunya, apa yang telah diberikan oleh gurunya untuk disampaikan. Saya tidak percaya seorang pengajar atau Bapak Ibu guru mengajarkan sesuatu yang salah, yang tidak baik. Tidak percaya. Tetapi pasti sesuatu yang baik, sesuatu yang akan membangun, yang akan berguna. Dan Tuhan memberikan lidah seorang murid untuk tujuan tertentu kepada hamba Tuhan ini. Tujuannya apa, saudara? Untuk dia mampu berkata-kata yang dapat menumbuhkan dan memberikan semangat yang baru. Berarti hamba Tuhan ini, saudara, diberkati oleh Tuhan dengan lidah seorang murid untuk mampu memperkatakan apa yang dikatakan oleh tuannya, oleh gurunya, oleh Tuhannya, yang dapat memberikan semangat baru. Nah, kalau kita lihat, kita amati, saudara, dalam kehidupan kita sekarang saat ini, banyak orang yang semangat dalam hidupnya atau mereka kurang semangat dalam hidupnya. Menghadapi situasi yang sekarang ini terjadi, sebagian orang termenung, susah, sedih, ya, kadang-kadang harus tinggal di rumah itu sangat membosankan, ya, pengennya keluar terus, biasanya bisa ke sana kemari. Tetapi inilah yang kemudian menjadi sasaran dari hamba Tuhan ini untuk memperkatakan yang dari Tuhan, yang dapat membangun semangat yang baru atas mereka yang sedang dalam kondisi
hidupnya kurang bersemangat. Yang kedua, saudara, yang diberikan oleh Allah kepada hamba Tuhan ini adalah setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi, Bapak Ibu, kecuali kita seringkali diberkati oleh Tuhan dengan kemampuan untuk berkata-kata, tidak cukup, saudara. Hamba Tuhan ini juga diberkati dan diberikan oleh Tuhan untuk dia mampu mendengar, mendengar dengan kepekaan pendengarannya, supaya dia mampu untuk menerima informasi, menerima pesan, menerima sabda itu dengan benar. Jadi perkara mendengar itu juga sulit, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sulit untuk duduk mendengarkan dengan baik. Nah, mengapa dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku? Bapak Ibu pasti setiap hari mengambil kesempatan untuk bersaat teduh pagi hari dalam doa. Nah, ketika disitulah menjadi kesempatan bagi kita, bagi setiap orang untuk kemudian mampu mendengarkan perkataan sabda Tuhan. Dan di sana kita dapat lebih mampu untuk peka mendengar setiap hal yang dipesankan oleh Tuhan, supaya dia dapat menyampaikan seturut dengan apa yang disampaikan oleh tuannya, oleh Tuhan kepada orang lain. Nah, selanjutnya saudara, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Tanda hamba Tuhan yang diceritakan ini adalah hamba yang setia. Dia yang mampu untuk mendengarkan dan tidak berontak, dengan kerelaan dan kesediaan diri untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh tuannya, oleh Tuhan, menjadi pesan yang akan nantinya diteruskan, dilanjutkan. Dia tidak memberontak. Ungkapan kesediaan untuk tidak memberontak adalah tanda ada keterikatan yang sungguh antara hamba Tuhan ini dengan tuannya, dengan Tuhan Allah. Pun ketika dia harus menghadapi berbagai macam pergumulan, persoalan, tantangan, keadaan yang akan membuat dirinya itu menerima ancaman bahaya. Saudara-saudara, ayat yang ke-6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara, hanya orang-orang yang mampu memiliki keterikatan dengan Tuhan sedemikian rupa, dia tidak akan berpaling, dia tidak akan beranjak. Meskipun ancaman, meskipun perlakuan, meskipun kekerasan yang dialami diterima oleh dirinya, itu dia tidak akan beranjak, dia tidak akan menyerah. Dia akan terus mampu melakukan apa yang menjadi tugasnya. Saudara, saya lanjutkan dulu ayat 7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Mengapa, saudara? Orang-orang yang memiliki keterikatan kepada Tuhan, kesetiaan yang sungguh kepada Tuhan, cinta yang sungguh kepada Tuhan, mereka dikuatkan. Karena mereka yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan dia. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia. Bahkan dia akan diberikan kekuatan. Tuhan pasti menolong. Nah, inilah semangat kita yang harus terus kita tanamkan di dalam diri kita. Saudara, saya mengajak panjenengan untuk membuka dari kitab Roma 9 ayat 33. Roma 9 ayat 33. Saya ambil satu ayat yang dapat kemudian mengajak kita semakin memiliki keteguhan dan semangat di dalam
mempercayai dan meyakini bagaimana janji dan kesetiaan Allah kepada kita. Roma 9 ayat yang ke-33. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama Roma 9 ayat yang ke-33. Seperti ada tertulis 3:4. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah hadir di antara kita, di antara manusia, setiap orang yang akhirnya percaya kepadanya, bagaimanapun kondisi hidup yang akan dia terima, ada kekuatan, ada keyakinan Tuhan tidak akan merelakan, Tuhan tidak akan tega untuk mereka mendapatkan malu. Mereka tidak akan dipermalukan. Oleh karena itu, keyakinan ini terus seperti hamba Tuhan yang mendapatkan perlakuan yang tidak menguntungkan itu, tetap menguatkan dirinya. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapa yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepada aku. Karena apa? Karena ada keyakinan. Ya, ada keyakinan. Ayat terakhir, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Jadi saudara, inilah bagian dari perenungan kita dari kitab Yesaya yang menceritakan kesetiaan seorang hamba Tuhan ketika dia diperlengkapi oleh Allah dengan lidah seorang murid, dengan telinga yang mampu mendengar untuk meneruskan, melanjutkan setiap pesan dan sabda dari Allah, meskipun yang dihadapi adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi ada keyakinan bahwa dia tetap akan dikuatkan dan tidak dipermalukan. Nah, seperti halnya saudara, ketika pada hari ini kita diajak untuk menghayati bagaimana pekan suci Minggu Palem Arum, yaitu di mana Tuhan Yesus pada saat itu dieluk-elukan ketika memasuki Yerusalem. Saudara-saudara, ketika Tuhan dieluk-elukan, Tuhan Yesus sebagai hamba Allah, sebagai anak Allah, sebagai Allah sendiri yang kemudian harus hadir nyata di hadapan umat. Tuhan menyambut, menyongsong penderitaannya, ya, dengan menempuh berbagai perlakuan yang nantinya akan diterima oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai upaya apa? Untuk memberikan pertolongan kepada semua umat, teristimewa kepada mereka yang percaya. Karena itu, saudara, Minggu Palem Arum ini mengingatkan kita juga tentang situasi di mana ketika Tuhan disambut oleh orang banyak dengan penuh pengharapan, Tuhan akan memberikan pembebasan, Tuhan akan mengeluarkan mereka dari penindasan, dari keadaan hidup yang sangat menyengsarakan. Ya, dieluk-elukan, kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, ya, dengan beraneka macam dedaunan, terutama daun palem. Saudara, kita singgung sedikit, kita akan bahas sedikit mengapa daun palem pada akhirnya dipakai sebagai simbolisasi dalam setiap ibadah Minggu Palem, Minggu Palem Palma, Minggu Palem Arum. Saudara, kalau kita bisa membaca, ada deskripsi tentang mengapa pemaknaan daun palem dipakai dalam kehidupan ibadah gerejawi. Ternyata, saudara, daun palem itu adalah melambangkan perdamaian. Ya. Jadi kalau panjenengan anak-anak bisa melihat ada burung merpati, pokoknya burung merpati atau burung yang apa begitu, kemudian di paruhnya itu dia ada daun palem, ya. Itu menjadi simbol negara tertentu juga. Daun palem menjadi arti
kehidupan. Ya, kalau di Eropa konon ceritanya daun palem ini menjadi simbol berakhirnya musim musim dingin, ya, sehingga tumbuh ada bersemi daun palem ini menghijau begitu. Kemudian lambang kemenangan dan pengharapan akan pertolongan Tuhan. Ya, jadi akhirnya daun palem ini jadi simbol sesuatu yang istimewa dalam penghayatan kita untuk membawa kita kepada pemaknaan tentang kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, kita perlu memahami jika seseorang menyadari keberdosaannya. Jika seseorang menyadari keberdosaannya dan memahami anugerah Kristus yang telah mati bagi dia pasti tidak akan merasa bahwa sesuatu yang terlalu besar atau mahal untuk dipersembahkan kepada Kristus, apa yang menjadi miliknya itu dianggap terlalu besar atau terlalu mahal. Ia tidak takut kehilangan segala sesuatu yang berharga sekalipun, karena dia akan menganggap adalah lebih berharga kematian Kristus yang akan membuat dan menjadikan hidupnya menjadi berarti kembali. Demikian pula saat banyak tantangan datang, pada saat kita ingin setia kepada Tuhan dengan segala keadaan dan kondisinya, kadang-kadang kita harus membayar harga. Seperti contohnya pada minggu-minggu yang kita alami bersama. Keinginan kita, harapan kita adalah kita ibadah seperti pada minggu-minggu sebelumnya, yang wajar, biasa saja. Setiap minggu bisa bertemu dengan saudara kita bisa berhimpun, kita bisa saling berjabatan tangan satu dengan yang lain. Tetapi karena situasi dan kondisi saat ini, masing-masing belum diizinkan untuk hadir bersama-sama dalam satu ibadah di gereja. Masing-masing harus tinggal di rumah. Jangankan untuk berangkulan satu dengan yang lain, berjabatan tangan saja tidak boleh, karena ada sesuatu. Dan ini termasuk tantangan kita, saudara. Tantangan kita harus ada harga yang dibayar. Ada harga yang dibayar, saudara. Tetapi yakinlah bahwa setiap pekerjaan kita yang kita lakukan dengan cinta dan kesungguhan, maka Tuhan akan menggantinya, Tuhan akan memberkatinya. Termasuk juga setiap orang yang terus setia melakukan setiap tugas pelayanannya, ambil bagian sekecil apapun dalam pekerjaan Tuhan. Seluruh jerih payah mereka, rasa capek, rasa lelah, keterbatasan kekuatan tubuhnya akan mendapatkan upah, mendapatkan berkat dari Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam keadaan tidak berdaya. Kalaupun Tuhan membiarkan kita dalam keadaan tidak berdaya, ketika kita berdosa, Tuhan tidak akan menolong dan mengampuni kita. Tetapi nyatanya Tuhan menolong, Tuhan mengampuni kita, dan Tuhan memberikan kepada kita kehidupan untuk hadir bersama-sama menjadi pribadi-pribadi yang diampuni dari dosa-dosa kita. Selamat Minggu Palem Arum. Kiranya kita mampu melanjutkan dan menghayati masa-masa di mana kita semakin dekat dengan perayaan kemenangan atas iman kita kepada Kristus, dan kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh bersama. Saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari kita berdiri. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari bersama-sama kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama setelah dibawa dalam suasana perenungan firman, kita akan juga hayati Minggu Palm Arum ini dengan prosesi ungkapan daun palma atau daun palem. Dan saya sudah menyiapkan, Majelis Jemaat juga sudah menyiapkan daun palem yang juga sudah diantarkan kepada setiap keluarga. Silakan masing-masing untuk bisa membawa setiap tangkai dari daun palem ini, supaya nanti kita akan lakukan satu ungkapan diri kita dalam penghayatan melalui pujian tentang makna daun palem. Ya, saya akan membahas dulu atau menyampaikan dulu tentang daun palem yang tadi sudah saya singgung sebagai simbol kemenangan yang menyatakan kemenangan martir atas kematian. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus dielulukan oleh banyak orang ketika masuki Yerusalem, Tuhan di situ menunjukkan kepada orang banyak akan kemenangan meskipun harus melewati kesengsaraan. Jadi daun palem ini memiliki warna hijau, tanda musim semi, ya, adalah simbol kemenangan dari musim salju. Jadi kemenangan kehidupan atas kematian. Pada saat musim dingin, musim salju, semua tanaman mati. Ketika itu lewat, datanglah musim semi dan daun palem salah satunya. Simbol-simbol yang demikian. Nah, kita akan menyanyi Kidung Jemaat nomor 91, bait yang pertama dan kedua. Nanti bait yang kedua kita akan mengangkat daun palem dalam teriakan pujian, dalam ungkapan pujian, bukan teriakan, ungkapan pujian. Hosana, ya. Hosana, hosana atau hosiana itu artinya berilah dia keselamatan. Kata Ibrani, dari bahasa Ibrani. Ayat yang pertama kita pujikan bersama, nanti bait yang kedua kita akan mengangkat daun palem ini bersama-sama, masing-masing membawa daun palem. Hosiana putra Daud, Putri Sion nyanyilah, kita pujikan. Hosiana.
doa syafaat. Daun palem menjadi simbol bagi kami untuk memaknai akan kehadiran-Mu yang membawa kemenangan meskipun melewati kesengsaraan dan penderitaan. Namun pada akhirnya Engkau menang dari kesengsaraan. Kemenangan-Mu adalah juga kemenangan kami. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini di mana kami, Tuhan, tuntun untuk mampu menghayati dan memaknai ulang akan Minggu Palem yang menghantar kami kepada masa-masa di mana Engkau hadir untuk memberikan perubahan dalam hidup, memberikan pengharapan baru bagi setiap umat yang percaya, memberikan kemenangan bagi mereka yang ada di dalam keputusasaan. Tuhan, pada saat ini perkenankanlah kami juga menaikkan permohonan kami untuk kami terus mampu menyatakan diri kami dalam setiap panggilan Tuhan, dalam pertemuan-pertemuan ibadah kami untuk membesarkan nama-Mu. Meskipun dalam beberapa waktu kami harus berhimpun diri di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kerinduan yang terus tumbuh di dalam hati kami untuk berjumpa dengan keluarga-keluarga dan saudara-saudara kami yang lain. Namun demikian, kebersamaan yang kami bangun di tengah-tengah keluarga tidak mengurangi apa yang menjadi semangat dan pengharapan kami yang terus Tuhan bangun melalui sapaan firman, melalui ungkapan pujian yang dapat kami naikkan kepadamu demi kemuliaan nama-Mu. Dengan itu semua ya Allah, biarlah kami terus dapat bertumbuh bersama-sama dengan orang-orang yang kami cintai. Bapa, kami juga teringat untuk saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada di tengah-tengah keluarga, sedang dalam perawatan khusus yang memerlukan semangat dan kekuatan di dalam diri. Berkatilah mereka ya Allah untuk tidak menyerah, untuk mereka tidak putus harapan. Berkati juga setiap anggota keluarga yang selalu setia memberikan dampingan, memberikan dan mencukupi apa yang dibutuhkan. Tuhan kiranya memberkati dengan hati yang penuh dengan kesabaran dan cinta yang dilakukan dalam ungkapan diri secara tulus kepada anggota keluarga yang sakit. Bapa, kami berdoa juga untuk anak-anak kami, untuk meniti masa depan mereka dalam studi yang saat ini harus dilakukan dari rumah, dalam pekerjaan seluruh warga jemaat meskipun diantaranya juga harus dilakukan dari rumah, termasuk ketika anak-anak kami harus mencari pasangan hidup. Tuhan juga memberkati. Bapa, kami berdoa juga untuk situasi dan kondisi yang saat ini sedang kami alami bersama di tengah-tengah bangsa dan negara ini, bahkan masyarakat dunia yang sedang bergumul dengan persoalan yang sama, untuk kami terus dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang terburuk. Kami perlu taat akan apa yang dihimbaukan sebagai bagian dari suara Tuhan demi mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkatilah kami ya Allah, jauhkanlah kami dari segala ancaman bahaya tentang merebaknya virus yang saat ini begitu sangat mengkhawatirkan. Kami tetap percaya akan campur tangan-Mu, dan kami tetap juga percaya Engkau memberkati kami dengan akal budi untuk kami dapat melibatkannya dalam setiap hal yang perlu kami jalani dan lakukan. Bapa, berkati seluruh tenaga medis yang harus berada di garis depan untuk membantu setiap pasien yang sakit, dan apalagi saat ini mereka harus menghadapi banyak hal yang menjadi kebutuhan mereka, termasuk perlengkapan bagi kebutuhan menyangkut keamanan diri mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Gerakkanlah, berkatilah setiap orang yang sampai hari ini terus membantu, mendukung
di dalam menyediakan diri mereka, baik secara dukungan dalam hal dana, tenaga, pikiran, dan apapun yang pada akhirnya dapat meringankan setiap pekerjaan dari para tenaga medis. Demikian pula kami semua jemaat Tuhan yang juga telah dihimbaukan untuk dapat berpartisipasi sebagai bagian dari ungkapan diri kami untuk secara nyata membantu apa yang menjadi kebutuhan saat ini. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan pemimpin bangsa kami, mulai dari pimpinan pusat sampai daerah, bahkan di pelosok-pelosok. Tuhan berkati, karena kami semua membutuhkan satu keputusan, kebijakan melalui para pemimpin kami yang Tuhan berikan kewenangan untuk menyampaikan pesan yang baik, yang mendatangkan ketentraman bagi seluruh masyarakat. Terima kasih Allah, inilah doa kami, doa syafaat kami serahkan seutuhnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan menghimpun persembahan tanda syukur kita kepada Tuhan. Nanti akan diiringi dengan pujian 403 Kidung Jemaat. Silakan masing-masing keluarga untuk menyiapkan persembahan yang nanti akan dihimpun oleh majelis jemaat. Dan mari kita dasari ungkapan syukur kita dengan sabda Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14 dan 15 yang demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mari kita bersama mengungkapkan syukur kepada Tuhan dengan menghimpun persembahan diiringi pujian nomor 403, hujan berkat kan tercurah.
Mari kita serahkan persembahan yang sudah kita himpun kepada Tuhan. Kami begitu mengucap syukur atas seluruh berkat yang kami terima dari Engkau, ya Allah. Engkau telah mencukupkan kami dengan banyak hal, penyertaan yang memampukan kami untuk terus bisa memiliki semangat dan kekuatan dalam diri, kesehatan yang memampukan kami untuk melakukan setiap aktivitas sehari-hari. Bahkan Engkau mencukupkan kami dengan kebutuhan yang dapat kami nikmati setiap saat. Berkatilah semuanya ya Tuhan. Setiap hal yang telah kami terima itu kiranya akan menjadikan kami terus dapat mampu untuk mengungkapkan syukur hanya kepada Engkau. Dan pada saat ini di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kami juga telah menghimpun tanda syukur kami. Sucikanlah ya Allah setiap ungkapan syukur persembahan yang telah kami himpun, agar boleh menjadi sarana bagi kami untuk ikut ambil bagian dalam membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui setiap pelayanan kami lakukan. Bapa, terima kasih. Demikian pula pada saat ini, berkati seluruh sarana yang akan kami pakai untuk menghantar kami di dalam masa Raya Paskah, termasuk simbol daun palem yang nantinya akan kami sematkan di depan, di atas tanda salib di depan pintu setiap rumah keluarga warga jemaat. Kiranya Tuhan memberkati agar semakin mampu menghantar kami kepada penghayatan akan kemenangan Tuhan yang kami terima. Kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini dan kami akan melanjutkan aktivitas kami di tengah-tengah keluarga dan merencanakan apa yang perlu dan baik demi untuk mendatangkan kebaikan pula bagi keluarga kami dimanapun berada. Berkatilah seluruh keluarga dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Saudaraku, mari kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 410. Kita pujikan bait yang pertama saja. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus akan menyertai dan memberkati saudara-saudara dan seluruh keluarga warga jemaat saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.